Aye bukan lagi di Kapadokia, Turki. Balon udara yang ngiasin langit ini ada di Desa Sendang Sari, Kecamatan Garung, Wonosobo loh. Dari pagi, lapangan ini udah rame bener. Semuanya lagi siap-siap buat naikin balon udara. Aye, ya jelas, kagak mau ketinggalan lah. Mas, ini apa yang dibakar? Lagi terbangin balon udara, Pak. Oh, nerbangin balon udara? Ya. Kok ini dibakar pakai api? Iya, ini pakai kayu bakar kita. Pakai kayu bakar? Ya. Oh, Panas jadi ya. ini uap panasnya dimasukin Uap ke dalam? panas dimasukin. Oh, jadi untuk ngembangin balon udara ini harus dibantu pakai uap panas, Iya, bukan dari betul. kipas angin. Betul sekali. Balon udara ini dibikin dari susunan kertas minyak warna-warni. Oh, panas Mas ya? Berarti ini semakin panas, semakin banyak uap panas yang masuk ya? Iya, betul. Tapi di udara dingin kayak gini nih, enak. Malah buat menghangatkan. Enak banget. Wah, enak banget ya. Kalau tradisionalnya sih pakai pembakaran ilalang kering ame kayu bakar. Tapi yang lebih modern udah pada pakai obor api dari gas LPG. Kira-kira berapa lama ini Mas? Kira-kira kita setengah jam. Setengah jam sampai 45 menit lah. untuk Kita udah- menerbangkan balon udara ini Iya, terisi betul. penuh ya. Iya. Untuk ketinggiannya Mas, ketinggian balon? ketinggian balon Iya, kurang lebih berapa meter? sekitar yang itu 12 meter. Itu 12 meter. 12 meter. Yang ini Yang ini 12 meter. 12 meter semua. Oh, Semua jadi 12 meter di sini. semua 12 meter Iya. sampai terisi penuh baru dia terbang. Betul. Ternyata buat satu balon berukuran tinggi 12 meter butuh 6-7 orang yang ngendaliin. Ini tujuannya biar balonnya kagak miring atau kebakar pas lagi proses pemanasan. Ada yang megangin bagian bawah, ada juga yang ngejagain keseimbangan di samping. Pokoknya semuanya kudu kompak. Ayo nyobain dulu dah nyeimbangin balon yang lagi dipanasin nih. Ini fungsinya kalau balon lagi miring, ini ditarik. Ini jadinya lurus kembali. Oh, buat stabil ini setirnya ya, Mas ya. Ya. Wah, ini udah posisi udah di tengah, udah aman ya, Mas. Ya udah aman. Nah, kayaknya semua balon udah berdiri tegak nih. Tandanya kalau udah siap buat diterbangin. Woi, udah waktu terbang. Ayo, mulai. Mulai, 1, 2, 3. Yuk. Ini dia yang bikin beda sama balon di luar negeri. Balon Wonosobo ini diterbangin dengan cara ditambatkan. Dengan begini, balonnya tetap terbang tinggi dan kagak bakal nyasar kemana-mana. Apalagi sampai ganggu jalur terbang pesawat. Kita nunggu aba-aba Pak Rahmat ya. Pak Rahmat ini pawang angin ya, Pak. Naik, oke Pak Rahmat, naikin. Pelan-pelan. Kata Pak Rahmat nih, angin aman untuk dinaikin. Lihat dah tuh, langit Wonosobo udah kayak lukisan kan? Warna-warni, keren bener. Setiap tahunnya selalu ada festival balon udara di Mari. Biasanya sih setahun sekali ya, pas momentum Idul Fitri. Wah, terjadi gesekan. Pak Rahmat, ini emang harus dikendalikan sama 3 orang, Pak. Iya. Ini jadi buat keseimbangan antara kanan, kiri, sama tengah ya. Pas balonnya mulai naik, ada 3 tali penyangga yang kudu dijagain ame setiap orang. Wah, udah berasa kayak lagi main layangan aja nih. Ayah juga jadi pengen cobain nih, pegang 3 tali sekaligus ngendaliin sendirian. Pak, gimana kalau Ayah coba, Ayah ngendaliin ini 3 tali? Oke. Semuanya, bisa? Oke. Oke. Kuat dong, Iya, sini, botak. Mas. Nah, saya mau coba nih. Iya, satukan aja. Satukan aja. Iya. Oke Pak, Nah. Ayah akan tahan ini Iya. dalam waktu 1 menit ya. Oke. Oke. Ya, mulai. Jadi, nggak heran. Iya. Ini harus ditahan 3 Iya, orang Pak. ditahan, iya. Karena emang ini berat banget. Seberapa beratnya?
Yah, jelas jangan ditanya dah. Kagak cuma nahan balonnya, tapi juga terpaan anginnya yang makin kuat. Dia nggak ke kanan nggak ke kiri, tapi ini ketarik. Talinya kuat banget. Oh, wah terbang. Ada gelombang-gelombang seperti itu. Nah, dan itu lumayan berat. Lumayan berat ketika, nah, bentuknya jadi begitu kan, Pak? Ternyata itu ketiup angin di atas. Tarikan lumayan berat. Ini kalau ayah ulur nih, tuh, semakin tinggi. Jadi ini ayah tahan. Oh, mantep banget. Kalau lagi begini, kagak boleh dipaksa ya. Bisa-bisa balonnya sobek dan ambiar. Oh. Ayo, Pak. Oh. Ayo, satu. Buat yang takut, minggir. Tinggi maksimal balon udaranya emang menyesuaikan sama panjang tali yang disiapin. Kalau talinya panjang, ya balon udaranya ini bisa bakalan terus naik. Lah, baru aja ayah kelar. Malah balonnya turun. Apa gara-gara ayah? Kalau udah turun, balonnya bakal dibawa naik lagi. Asal anginnya jangan kenceng. Soalnya di daerah pegunungan begini, kalau udah siangan dikit anginnya mulai kenceng. Bisa-bisa balonnya sobek atau malah ngegulung ke segala arah kagak karuan. Emang susah-susah gampang dah ngurusin beginian. Untuk menahan ini, sebenarnya ada teknik ya. Nggak boleh sembarangan. Karena kalau kita salah megang, ini bisa sobek. Ini tipis. Jadi untuk nahan kita posisi begini. Nggak boleh begini. Kalau begini kertas bisa sobek. Harus begini atau begini. Nah, dia naik lagi. Ternyata masih ada proses buat ngeluarin udara panasnya dulu. Nah, sekarang tinggal dilipat dah. Kudu rapi biar balonnya gampang disimpan dan kagak cepet rusak juga. Jadi bisa dipakai lagi dah buat acara lain nantinya. Tuh, ngelipetnya aja butuh orang banyak. Udah pada turun nih, Pak? Ya. Udaranya udah hilang semua, Pak? Udah dikeluarin? Udah. Sekarang step berikutnya apa nih, Pak? Kalau udah Ini tinggal pelipatan. pelipatan. Iya, gitu. Nah, biasanya untuk ngelipat ini butuh berapa orang? Ada 6 orang. 6 orang. Nah, untuk yang ini Iya. biar ayah aja sendiri. Oke, Gimana? siap. Oke, Oke, siap. nanti ayah lipat sendiri ya, Pak ya? Oke, siap. Nanti Bapak Pak Rahmat ini arahin aja. Oke, iya, siap. Oke, Pak. Kita harus pelan-pelan ya. Karena salah-salah bisa sobek. Kertas minyak nih tipis bener. Jadi kudu hati-hati bener ya ngelipetnya biar kagak sobek. Pak, ini bener gini, Pak? Oke. Belum lagi sisa-sisa udara yang nyempil di dalam lipetan sering bikin balonnya jadi gembung lagi. Jadi ayah kudu bener-bener telaten nekennya biar rata ame rapi. Nah, udah terlipat semua, Pak. Pak, ini sudah terlipat panjang. Sudah benar belum, Pak? Ya, tinggal ngerapiin aja. Ini udah nih, Pak. Ya. Yang ayah mau lipat jadi satu. Oh, di sana. Udah, benar? Oke, mantap. Nah, ini balon udara sudah terlipat semua. Buat yang takut, minggir. Ini pohon karika. Iya, pohon karika. Gila, saya lihat ini pohon paya, Mas. Enggak, beda. Oh, beda. Kayaknya badan ayah ini yang keberatan. Mas, nih satu nih. Yuk.
Getahnya gatel banget. Libur 4 hari ini, ada yang ngelancong ke Wonosobo dan sekitarnya kagak nih? Nah, ini. Kita ada ini kita buat kirim ke toko-toko. Kirim ke toko-toko langsung. Wah, mantap. Kalau iye, cobain dah manisan buah karika yang lagi ayah angkut nih. Manisan karika bukan sembarang manisan. Udah jadi primadona oleh-oleh dataran tinggi Dieng dan Wonosobo yang segernya kagak ada obatnya. Hahaha. Botak main ke kebun, Ya. bantuin panen Mas Niam. Oke, Siap ya? Ayah penasaran. Nah, ini tahu makan buahnya tapi belum tahu pohonnya seperti apa. Nah, langsung digas ke kebun karika. Oke, siap. Ketemu Mas Ya, Niam. Niam. Oke. ya. Mas Alpa, terima Yuk, kasih. Oke. Ayo Mas, pamit Yuk. ya Mas. Wah, bener aja. Udah pada nangkring tuh pohon-pohon karika di mari. Pemandangannya cakep bener. Pohonnya menjulang tinggi, bebaris di lereng bukit. Mas, Oh iya Pak. lagi panen. Iya panen karika. Ini pohon karika. Iya pohon karika. Sekilas saya lihat ini pohon paya, Mas. Oh, enggak, beda. Oh, beda. Beda. Oh, buahnya juga karika Iya, kecil-kecil ya. kecil. Pak, ayo Mas, biasanya dipanen di mana Mas? Yang ini yang udah kuning-kuning ini. Nih, ayo penasaran nih. Coba ayo mau lihat. Ya, ini yang kuning. Mana kuning? Yang kuning. Oh, ada. Pantes saja banyak yang nyebut nih buah si pepaya Dieng. Soalnya bentuk buahnya sama pohonnya emang kayak fotokopian pohon pepaya. Cuman ini versinya yang lebih mini. Yang unik dari karika, buah ini cuman bisa tumbuh di dataran tinggi Dieng doang. Pohon karika cuman mau hidup di ketinggian kurang lebih di 1.500 meter sampai 3.000 meter di atas permukaan laut dengan suhu yang dingin. Nah, konon katanya kalau benihnya ditanam di dataran rendah, tumbuhnya malah jadi kayak pepaya biasa. Panen buah karika emang lebih pas kalau dipanjat begini. Kalau pakai sengget tadi, buah yang masih hijau jadi ikutan ke bawah. Kalau orang sini bilang sih, eman-eman dah. Nanti di pohon yang satu ini, biar ayah aja yang manjat ya. Boleh banget. Artinya Seriusan. istirahat aja di bawah, Seriusan? tampanin. Iya, biar ayah aja gini Oke. dong mah. Buat ayah kecil. Coba. Nih, pantau dulu dari bawah. Iya siap. Ada. Nah, ini ada nih. Ya itu Satu. banyak yang kuning. 2. Wah, banyak. Banyak. Oke. Mas, ayo naik ya. Ya iya cepat. Nah, sekarang biar ayah yang cobain panjat dan petik langsung dari pohonnya. Pohon karika emang tinggi bener, bisa nyampe 3 meter. Wah, licin nih batangnya. Harus bisa nih manjat. Ayo. Ayo udah di atas. Ya naik lagi. Wih, Mas, ayo dapet nih. Mas, tuh. Ya, ayo mau naik lagi nih ke atas nih. Ayah kudu nyari pijakan di antara cabang pohon kayak gini. Wah, bener-bener dah. Udah buahnya kecil-kecil. Malah pada ngumpul semuanya di pucuk pohon. Goyang-goyang, Mas. Oh, sepertinya dia tidak kokoh. Nih. Wah, iya. Kayaknya badan ayah ini yang keberatan. Mas, nih satu nih. Yuk. Nah, Lagi tak yang banyak. banyak sih Mas. Cuman untuk pijakannya ini agak repot. Biar kate batangnya kecil, ternyata pohon ini kuat juga. Mas. Coba ayah pindah ke sebelah biar dapat buah yang siap petik. Ini ada nih tinggi nih. Mas, ayah lagi cari posisi dulu. Buah karika yang warnanya kekuningan begini nih, yang udah bisa dipetik. Mas. Mas. Oh. Dah. Oke, turun ya. Akhirnya. Wow. Dapat. Lumayan, Mas.
Ternyata susah juga mas. Ayo pikir dari bawah tuh gampang dan dekat, ternyata lumayan ngos-ngosan karena ketika dia diinjak goyang. Jadi ayo takut patah. Tapi aman. Tapi aman ya. Oke. Oh, hasil Panen panen kita kita. hari ini dari beberapa pohonnya mas. Ini udah banyak loh, cukup loh hari ini. Lumayan udah cukup. Cukup. Udah Oke. cukup. Ayo. Oke, Nyam. Nah, Capek-capek petik karika, rasanya sayang bener kalau cuman dipandangin doang. kita kan udah dapet nih. Udah penuh mas Yam. Ya, Penasaran pengen makan langsung buah yang baru metik mas. boleh. Boleh. Boleh banget. Aman, bisa? Aman bisa. Oke. Tak pilihin aja. Gimana? Boleh. Yang paham ya mas Yam ya. Eits, ternyata ada bahayanya juga nih makan langsung buah karika kalau kagak tahu tekniknya. Buah karika ini mengandung getah yang tinggi banget. Bisa bikin bibir ame lidah kita gatel, bahkan melepuh. Gimana caranya? Oh, ada teknik. Betul, digini-gini Oke, ini kita bersihin dulu Ya, dari debu-debu yang nempel. langsung gini. Nah, gini. Ya. Gini. Ini kan yang banyak getahnya di sini. Oh, di sini ini. Ya, ini dibuang aja dikit-dikit. Oh. Dikit-dikit. Buang. Buang. Nah, terus makan. Loh, asam ya? Ya, Enak, asam. manis asam. Setelah Ayah cobain, ternyata rasa karika ini unik bener ya. Ada asam-asam seger, tapi dagingnya agak keras kayak mangga mengkel. Aduh, baru aja Ayah kunyah sebentar, mulut Ayah udah mulai terasa gatel nih. Getahnya gatel banget. Gatelnya tuh kayak nanas. Kayak kita makan nanas yang nggak dicuci ya, gatelnya. Pantes aja buah ini dulunya kagak laku, kagak ada yang makan. Hahaha. Tapi setelah ada yang ngolah jadi manisan, baru deh tuh banyak yang demen, malah jadi oleh-oleh khas di mari. Kalau begini, Ayah pilih makan manisannya aja dah. Jadi buat kalian, Iya. sekali lagi ya, nggak boleh coba di rumah ya. Nggak boleh. Nggak boleh coba. Nggak boleh. Karena bahaya Nggak banget. boleh. Asli bahaya ini. Jangan coba-coba, udah cukup makan manisannya aja. Bu, ini karikannya bu. Getah buah karika emang jadi masalah, makanya kudu bener-bener diilangin. Caranya, kupas dulu kulitnya. Biar terlindung dari getahnya, kudu pakai sarung tangan ya. Kalau Ayah lihat nih, ibu-ibu di mari pada cepet bener ngupas kulitnya. Cepet banget bu. Semenit bisa kelar ngupas 3 buah karika. Kalau Ayah yang ngupas, berapa ya kira-kira? Bu, ayah perhatiin nih bu. Tadi semenit kurang lebih udah 3 buah bu. Cepet banget. Iya, kita kan udah ahli mah. Udah ahli. Iya. Oke, ayah nggak mau kalah. Ayah mau coba dalam waktu semenit harus bisa ngalahin ibu. Ayah harus 4 pokoknya. Ayah 1, 2, 3. Ayo. Ayo. Wah bu, licin. Gara-gara getahnya juga bikin daging buah karika licin bener. Makanya Ayah kudu hati-hati. Pisaunya tajam, licin. Jadi ayah takut ketika salah-salah bisa. Tangannya. Nah, tapi ayah nggak mau. Ayo, Ayo. loncat licin. Wah, satu juga kan. Bisa bu ayah bu, tenang bu. Ini masih awal-awal. Berapa lagi mas? Itu mas. Nih ayah berhasil nih 1 nih. Nah, Emang ya, kalau udah ngomongin pengalaman, udah kagak bisa dilawan. Hahaha. 1, udah dapat 3 mas. ayah 1. Ibu 3. Dah, Ada. waktu semenit bu, ayah cuma 1 ibu dah. Ibu malah yang sekarang ini 4 semenit. Ayah 3, ayah 1. Wah emang jam terbang emang nggak bisa dibohongi. Sekarang waktunya pisahin daging ame bijinya. Biji karika ini kagak dibuang, nanti bakal diolah jadi sirup manisannya. Lantaran bisa keluarin aroma wangi dengan cita rasa yang asem seger. Kita lanjut cuci daging buahnya sambil digosok pakai sarung tangan yang lebih kasar. Ini tujuannya biar getahnya makin hilang. Bu, ini angkat dulu ya, ini udah penuh. Ya, saya ambil buat. Oh, ya bu, nih silakan. Biar makin hilang getahnya, bilas daging buah karika pakai air garam. Abis itu, lanjut ngerebus daging buahnya sebagai proses akhir buat ngilangin getahnya.
Kalau udah, tinggal masukin deh tuh ke dalam kemasan, terus ditambahin sirup dari rebusan biji karika. Manisan karika siap dijual buat diborong sama wisatawan. Wah, mantap! Sepedas apa cabe dieng, cabe gendot ini? Katanya sih sepedas mulut tetangga ya. Ini manis, ini pedes. Ah. Pedas juga Pedas. mulut tetangga. Pedas, iki. Nangis ya? Luar biasa. Aye lagi ada di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Dieng kagak cuma dikenal sebagai penghasil buah carica ame kentang. Di sini ada hasil alam khas lainnya yang sempat viral lantaran dimasak ame emak-emak. Ini dia, cabe gendot. Wah, Bu. Lagi asik metik nih kayak ini. Ayo lihat. Kotak, ngaket-ngaketin. Bu, Aye ini sebenarnya lagi cari apa ya? Itu cabai terpedas di daerah Dieng. Katanya sih terpedas di Indonesia. Oh, lah iki sing ngeri kaluru, Oh. Lombok Bendong, Lombok Gendot senengane. Namanya Lombok Gendot. Lombok Gendot, Lah, Lombok Bendong. Lombok Gendot, Lombok Belu. Bendong, Lombok Bendong. 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 Nek nang Dieng senenge Lombok Bendong. Lombok Nek Bendong. nang kota Lombok Gendot. Gendot, Nah, gendot artinya gendut. gendut. Ini gendut ya. Aye baru denger nih, Heeh. baru denger terpedas di Indonesia. Oh. Ternyata bukan terpedas saja, terbesar ini. Terbesar, tergemoy. Heeh. Cabe ini emang punya bentuk yang khas, bulat gemoy. Hahaha. Tapi jangan ketipu sama tampangnya ya. Pedesnya cabe gendot ngalahin cabe rawit. Bahkan tingkat kepedesannya 50 kali dari cabe rawit. Sebelum Aye cobain sensasi pedes cabe gendot, sekarang Aye mau bantu petik dulu dah. Bu, di bawah masih banyak, Bu. Oke, nang Bu nyampe nggak? Ora. Nggak nyampe? Ora. Ya udah, Aye turun aja ya. Aku lanjut. Hati-hati ya. Iya, biar Aye yang ambil di area bawah ya, Bu. Wah, nih, Bu. Aman. Aman, Bu. Di Dieng, tanaman cabai gendot biasanya ditanam secara tumpang sari alias barengan ame tanaman lain. Alasannya sih, biar lahan makin produktif dan si gendot ini dapat perlindungan alami dari dinginnya Dieng. Nah, 4-5 bulan setelah masa tanam, cabai gendot udah bisa dipanen. Iya, emang dipanennya saat masih hijau alias belum matang sempurna. Kalau udah matang sempurna, warnanya bakal merah. Kalau yang warna hijau aja udah pedes, gimana yang merah ya? Nah, ini hasil petikan kita ya, Bu ya. Nah, sekarang Aye mau ngebuktiin sepedas apa cabe dieng, cabe gendot ini. Katanya sih sepedas mulut tetangga ya. Lebih Ayo. pedes malah. Nah, Saya nek sing arep dijajal sing pedes. mana Bu? Pin? Eh. Wow, Nah iki sing abang, legi. legi. Oh, Legi artinya apa? manis. Oh, legi artinya manis. Kok bisa yang merahnya lebih Nah, manis, sekarang Bu? Aye mau coba yang Wah, yang biar manis. Aye kagak penasaran, Aye buktiin sendiri dah. Oh, terakhir. Apanya? Awalnya sih emang berasa manis, tapi selanjutnya rasa pedesnya langsung naik berasa sampai ke ubun-ubun kepala Aye nih. Waduh. Ini manis, ini lebih pedes. Ini jalik pedes. Yang luar biasa iki. Siji, loro, telu, papat. Ini Ah. nomor Ya. Ya. Ayo akuin. Ini cabai terpedas di Indonesia. Ayo udah pernah coba cabai rawit. Setan. Wah, ini jauh lebih pedas. Bu, Pedas, pedes juga Pedas. mulut tetangga. pedas. Iki. Nangis ya? Luar biasa. karo iki pedes ndek. Iki. Bukti nyata kalau nih cabe emang super pedas. Ayah di prank sama ibu nih. Katanya ini nggak pedas. Ternyata ini yang paling pedas. Paling mantap. Paling mantap. Logikanya semakin merah cabe harus semakin pedas ya. Ayah kena prank nih. Soalnya kan harus dikit Manis, manis, manis. Ayah nggak ngerti. glutennya. Wah,
ayah nggak sanggup makan yang merah. Di dunia, cabai gendot emang kagak masuk 10 besar cabai terpedas di dunia. Tapi di Indonesia, ini jenis cabai yang paling pedas. Emang ibu-ibu ini nggak salah, karena tujuan ayah kesini cari cabai terpedas di Indonesia, yaitu dari Dieng. Dan akhirnya ayah dikasih cabai yang terpedas warna merah. Awalnya nggak pedas, mungkin kalau ibu bilang ini pedas banget, ayah nggak mau coba. Tapi bilang yang nggak pedas, akhirnya coba. Wah, asli rasanya sampai nangis nih. Kan orang penasaran. Tadi ibu coba yang mana? Nah ini. Iki, iki, pentil. Ah. Nana rasane, nana rasane. Sih? Oh, orang pedas. Sepele. Pilih. Sepele. Pedas, namanya cabai tetap pedas ya bu ya. Tapi levelnya masih di bawah. Wah, jangan takut. Minggir. Burung yang satu ini masuk kategori hewan predator. Ini dia, si elang laut. Ini adalah salah satu burung elang yang akan bersama saya untuk atraksi. Masnya tetap ya, safety itu harus dijalanin karena tuh cakarnya burung elang itu nggak sembarangan tajamnya. Tetap harus pakai safety. Nggak tahu nih nanti gimana nih proses saya untuk. Elang laut jadi simbol kekuatan ame kecepatan di wilayah pesisir. Bentangan sayapnya lebar bener, ditambah lagi penglihatannya yang tajam. Safety-nya saya harus memakai sarung tangan kulit ya. Nah, sebelum deket-deket ame sang predator, aye kudu pakai sarung tangan khusus dulu nih. Jaga-jaga buat lindungin tangan aye dari cakarnya. Senjata utama elang emang ada pada cakarnya yang tajam banget. Dan daya cengkraman ini burung, waduh, kuat bener. Sampai-sampai bisa ngancurin tulang mangsanya dalam sekali tekan. Nah, Ya. ini saya dengan Bapak siapa nih Pak? Wayan. Pak Wayan. Nah, ini namanya elang laut ya Pak ya? Laut perut putih. Ini masih umur di bawah 5 tahun. Usianya di bawah 5 tahun. Ini Ya. kalau 5 tahun itu hitungnya dewasa, udah tua atau masih remaja? Masih remaja. Bisa dibilang elang laut ini spesialis pemburu di permukaan air. Hewan ini jago banget ngedeteksi pergerakan ikan dari ketinggian puluhan meter. Setelah itu, meluncur secepat kilat buat nyamber mangsanya. Nah, ini sekarang kita lagi memasang umpan ya Mas ya? Ya, umpan. Umpan untuk atraksi elangnya. Jadi nanti posisi ini akan ada di mana Mas? Ada di sini. Ada di air. Ada di air. Ada di air. Nanti ini ditarik, dibikin jalan. Nah, nanti si burung elang itu langsung nyamberin ya Mas ya? Betul. Wah, luar biasa presisi dan cepet banget nih burung. Dan sekarang giliran aye buat ngelepas umpan yang dicengkram ame si elang. Aye coba buat nahan badan si elang sambil ngalihin perhatiannya. Dorong terus. Tangan ke kanan jangan. Oh, jangan. Nanti, biar dia lepas sendiri. Takut. Tahu kalau makanannya mau diambil, cengkramannya jadi makin kuat nih. Waduh, Ayo, ini dia harus dibujuk ya, bener-bener. Berhasil. Ternyata cengkramannya kuat sekali ya. Masih ada dagingnya, ternyata yang dia kejar tuh itu. Tangan, jangan. Langsung diambil sama dia. Karena masih ada dagingnya Pak ya, jadi dia masih nyambar ya. Boleh nih saya lepas lagi Pak ya. Coba. Baru lempar. Nah, ini kita lempar makanan. Nah, begitu caranya dilepas sama dia. Masih dicengkram sama dia. Masih penasaran dia ternyata. Dia nggak akan ngelepasin si cengkramannya ini kalau kita nggak ngerti triknya. Resikonya bolong. setelah ngerasain kekuatan cengkraman sang penguasa laut, sekarang Aye diajak ame Pak Wayan buat kenalan ame penguasa langit yang kagak kalah legendaris. Oke, sudah terlihat ya burungnya lagi muter-muter. Nah, untuk challenge kali ini Pak, apa nih Pak buat saya Pak? Ini untuk menangkap mangsa di udara. Untuk menangkap mangsa di udara. Jadi mangsanya ini saya lempar dong Pak, lempar nanti dia nyambar. Di nyambar.
Elang bondol istimewa banget. Gimana kagak? Ini burung dijadiin maskot kota Jakarta. Hebatnya lagi, burung ini juga bisa terbang cepet banget. Ini dia nih buktinya. Umpan dilempar dan elang bondol ini terbang cepet banget buat nyamber umpannya yang masih ada di udara. Nah, udah mengambil ancang-ancang. Ya. Ayo mau coba jadi pawang elang kayak Pak Wayan ah. Bisa dimulai dari sekarang ya. 3, 2. Ayo Luna, ini lemparan pertama. Dia. Luna. Wah, ternyata kagak gampang ya. Lemparannya kudu tepat. Kagak boleh terlalu rendah karena Luna bisa nabrak tanah. Kagak boleh juga terlalu tinggi lantaran Luna bisa kehilangan jejak umpannya. Ayo coba lagi deh, kesempatan terakhir nih. Wah, kalau gitu ayo kudu belajar lagi nih kalau mau jadi pawang elang. Wah, ternyata Emang harus bapaknya, pawangnya. Ya, atraksi seperti ini tuh emang harus sama pawangnya. Ternyata tatapannya dia itu tetap ke bapaknya. Mau gimana pun juga saya orang baru belum dikenal ya. Jadi mungkin butuh proses pengenalan dulu kalau untuk burung elang. Jadi kesimpulannya challenge ini saya gagal. Buat saya takut, minggir.